Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kuliah kita yang kemarin di bagian pendekatan sistem dalam pemecahan masalah di pertemuan yang keempat ini. Kita awali dulu dengan berdoa. Doa mulai. Semoga kita nanti bisa diberikan ilmu, manfaat, kemudahan, dan gambaran jelas tentang apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Adik-adik mahasiswa sekalian, melanjutkan dari pembahasan yang kemarin tentang pendekatan sistem dalam untuk pemecahan masalah, maka langkah awal dari pendekatan sistem yaitu mengidentifikasi karakteristik dari sistem itu. Jadi ketika kita ingin menyelesaikan sebuah masalah, maka kita harus tahu komponen-komponennya, ya kemudian bagian-bagian terkait dengan dia, terus apa yang berinteraksi dengan dia, hubungannya apa seperti itu, sehingga nanti akan diperoleh satu kesatuan yang utuh dan kita akan berpikir secara komprehensif. Berpikirnya itu luas, tidak hanya perbaikan saja. Kenapa? Karena setiap sesuatu itu biasanya terkait dengan orang lain, terkait dengan pihak lain, terkait dengan komponen yang lain, terkait dengan lingkungan yang lain. Yang kita berpikirnya secara luas. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya begini. Kalau kita contoh sederhana, kita punya pakaian, kita pakai baju lah misalnya jaket, maka kita tidak membuatnya sendiri. Ini butuh keterlibatan banyak orang. Butuh keterlibatan banyak orang. Ada petani kapas, ada yang kemudian mendistribusikannya, ada yang kemudian bagian membuat kainnya, pabrik kainnya, ada yang kemudian menjual kain, itu penjual kainnya, kemudian ada yang sudah sampai di banyak, ada yang bagian jangan pabrik kali ini konveksi ya misalnya. Ada yang bagian pemotongan, ada yang bagian desain, ada yang bagian penjahitan, macam-macam banyak sekali. Gitu. Sehingga yang bisa kita pakai saat ini adalah kita butuh banyak sekali komponen-komponen yang terlibat sampai bisa kita pakai untuk sekarang ini. Nah, ketika misalnya suatu saat terjadi kejadian, bahwa kenapa kok ini sampai terjadi keterlambatan dari pesanan yang kita minta, maka akan banyak hal misalnya. Apakah di bagian bahan bakunya kah, atau bagian suppliernya kah, atau bagian produksinya kah, atau bagian transportasinya kah, atau karena lingkungan yang tidak bisa kita kendalikan, misalkan force majeure, adanya banjir, adanya bencana dan lain sebagainya, atau ada perubahan regulasi dan sebagainya, itu yang membuat kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan, sehingga ketika masalah itu hadir, maka kita berpikirnya secara luas, tidak langsung menyalahkan satu atau dua pihak, tapi kita berpikir secara luas. Dengan ini maka kita akan tidak mudah terjebak untuk menyalahkan orang, dan kita akan memahami, melihat sesuatu itu secara global, secara lebih komprehensif, secara lebih luas. Ya. Nah, untuk itu maka yang pertama kali ketika kita ingin melakukan masalah, memecahkan masalah secara sistem, yaitu maka kita melakukan karakteristik dari sistem itu sendiri. Sekali lagi, yang namanya masalah adalah gap, celah antara harapan dan kenyataan. Kita pengennya harapannya itu sekian, ya. Tapi kenyataan kita ada sini, berarti ada gap, ada celah. Ini yang disebut dengan masalah. Dan masalah itu banyak, yang kemarin sudah kita sampaikan, yang kemarin sudah kita bahas. Nah, kita akan bahas satu persatu karakteristik sistem tadi. Kita awalnya akan melakukan karakterisasi sistem. Pendekatan sistem untuk melakukan masalah adalah melakukan karakterisasi. Karakterisasi sistem apa saja? Satu tujuan. Tujuan apa tujuan? Tujuan adalah akhir yang ingin dicapai oleh sebuah sistem. Kalau perusahaan ya profit itu misalkan, atau kepuasan pelanggan, kinerja yang baik dan lain sebagainya. Nah, pada dasarnya ada dua tujuan. Satu tujuan yang diharapkan, yaitu kalau untuk industri misalnya menghasilkan produk yang berkualitas, tanpa cacat, sesuai dengan standar NSI, ISO dan lain sebagainya.
sesuai dengan standar, sampai kepada konsumen dengan tepat waktu, tidak adanya kecelakaan kerja dan lain sebagainya. Ya, itu tujuan yang diharapkan. Nah, yang kedua adalah tujuan real, yaitu mencari keuntungan. Jelas kalau perusahaan itu pastinya, kalau industri, perusahaan, pelaku usaha, ekonomi, bisnis dan sebagainya, tujuan utama yang mencari profit atau keuntungan yang nanti akan diputar lagi, diregulasikan lagi, diputarkan lagi ya, untuk memenuhi operasional kegiatan dan seterusnya. Ya, nah ini harus kita tentukan, kita analisis, kita temukan ini tujuannya untuk apa nih? Termasuk karakteristik dari sistem yang sedang akan kita modelkan nanti. Ini apa nih? Oh, ternyata kita terjadinya produk cacat. Berarti tujuannya adalah agar produk yang dihasilkan itu sesuai dengan standar. Itu tujuannya. Tentukan dulu, karena ini yang paling penting. Ini penting tujuan ini. Nah, tujuan ini adalah yang menentukan nanti tahap-tahap berikutnya, kegiatan-kegiatan berikutnya, langkah-langkah berikutnya. Apa saja? Sebenarnya tidak hanya di industri, tapi dimanapun dalam kehidupan kita sehari-hari. Di organisasi pun Anda juga seperti itu. Tujuannya apa? Anda pengen masuk sebuah organisasi, tujuannya apa? Dikarakterisasi. Oh, saya ingin mengembangkan lingkungan hijau, daur ulang limbah, pecinta hewan, ya atau pesepeda atau apa saja. Nah, itu tentukan, sehingga jangan sampai Anda salah tempat, karena yang Anda inginkan, yang Anda tuju dengan yang Anda tempati itu beda. Nah, sama. Sebenarnya logikanya sederhana ya. Kalau kita pengen ke kampus, ya tujuan ke kampus ya berarti kita arahnya daya segala apa daya apa yang kita gunakan, ya mulai dari kita makan, pakai baju, bawa tas, bawa buku, transportasi, itu ya diarahkan untuk sampai ke kampus dalam rangka kuliah misalnya. Nah, tapi kalau beda tujuan ya nanti beda lagi yang terjadi. Sehingga tujuan ini menjadi penting. Ada tujuan yang diharapkan dan ada tujuan ya. Kemudian karakteristik sistem yang kedua adalah lingkungan. Kalau tadi tujuan, sekarang lingkungan. Kenapa? Karena perubahan lingkungan itu berpengaruh pada mekanisme sistem, regulasi dari sistem, perputaran sistem, roda sistem, itu berpengaruh. Contohnya bagaimana? Contohnya, misalkan kita mau produksi, tapi ada perubahan lingkungan misalnya. Ada pandemi gitu misalkan, kalau saat ini misalkan tahun 2021 ini ketika video ini dibuat, pandemi gitu. Maka ini jelas dan berpengaruh pada sistem. Kita lihat saja, industri yaitu karena terkendala oleh pandemi sehingga tidak bisa memesan bahan baku, proses produknya menjadi terhambat, pengiriman konsumen juga terhambat, apalagi dulu ketika ada lockdown gitu misalnya. Nah, ini berpengaruh. Dan lingkungan ini sangat berpengaruh kepada keadaan sistem. Kemudian misalkan suhu, misalkan kalau orang bekerja, suasana panas juga tidak begitu nyaman, kinerjanya menjadi kurang, performance-nya kurang, gitu. Atau kebisingan, gitu. Atau kalau terkait dengan pribadi ya misalkan kondisi sosial, gitu. Stres, frustasi, itu juga mempengaruhi. Gitu. Sehingga lingkungan ini menjadi penting. Nah, lingkungan ini sering kadang banyak, kalau secara umum mungkin bisa dikatakan ada pengaruh secara politik, kebijakan ya, selain ekonomi, fluktuasi harga, kebudayaan, cara orang bekerja kan beda setiap tempat biasanya. Logatnya juga beda, ya, sehingga cara penanganannya juga beda. Budaya, ya, pendidikan dan lain sebagainya itu juga berbeda-beda. Kondisi situasi geografis juga beda, ya, sehingga lingkungan ini berpengaruh. Coba diidentifikasi.
apa yang ada di lingkungan tersebut, gitu, yang mempengaruhi dari sistem yang sedang kita ingin modelkan, yang sedang kita ingin jalankan, yang sedang kita ingin perbaiki, kita kembangkan dan sebagainya. Siapa saja yang berpengaruh di sana. Dan sistem ini tidak dapat mengubah lingkungan. Contohnya bagaimana? Misalkan, karena ini sistem yang terpengaruh. Nah, sistem ini tidak mempengaruhi lingkungan. Misalkan proses produksi, gitu, kita sedang membuat konveksi ini misalnya. Nah, kemudian harga jualnya itu terpengaruh oleh fluktuasi politik, politik. Nah, sistem produksi kan nggak berpengaruh ke politik, tapi politik bisa mempengaruhi sistem produksi. Contohnya saat ini misalnya terjadinya apa namanya pandemi, gitu ya, pandemi. Nah, sistem produksi perusahaan terganggu, bukan terpengaruh, bukan terganggu, terpengaruh. Tapi sistem yang produksi tidak bisa mempengaruhi pandemi. Apa kemudian sistem produksi itu kalau lancar kemudian pandeminya hilang? Kan tidak, tapi terbalik. Karena adanya pandemi, produksinya menjadi berubah. Ya. Nah, itulah diantaranya kenapa lingkungan ini menjadi salah satu bagian yang penting untuk kita karakterisasi. Kemudian yang ketiga adalah karakteristik sistem yang ketiga adalah sumber daya. Semua alat atau cara yang digunakan sistem untuk melakukan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan. Contohnya apa? Ya banyak. Ada tenaga, ada mesin, ada alur, ada kalau bahasa kita mungkin ada 5M itulah diantara ya. Tambah main manusia, method, market, money, ya itu baru. Coba ditelis ini caranya Pak ini, alatnya apa, mesinnya apa ini, siapa nih orangnya yang mengerjakan, terus caranya prosedurnya bagaimana, keberlanjutannya kayak apa karena ada keuangan yang kurang dan sebagainya, ditelis sih, ditelis. Sehingga nanti berpikirnya kita itu menjadi lebih luas, lebih detail, dan perkaitannya itu ketersambungan interaksinya itu menjadi lebih real. Kenapa? Karena model itu sebenarnya seperti itu, representasi dari dunia nyata, bisa menggambarkan kondisi nyatanya. Nah, untuk itu maka kondisi yang nyata itu kalau saya tergambarkan oleh apa? Oleh karakteristik sistem yang terkait dengan model yang sedang menjadi fokus perhatian. Itu sumber daya. Kemudian yang ketiga, karakteristik sistem yang ketiga adalah komponen. Komponen yang dimaksud ini adalah misi, job, atau dan aktivitas sistem yang harus dibentuk untuk merelasikan tujuan. Tahapan-tahapannya, langkah-langkahnya, kegiatan-kegiatannya, aktivitasnya. Kalau dalam bahasa umum algoritmanya. Kegiatan jadi komponen adalah kegiatan yang membutuhkan sumber daya. Dan proses produksi berarti kita butuh mesin, ada pekerjanya, kemudian ada alurnya, ada prosedurnya, ada bahan baku, ada proses pengerjaan dan sebagainya. Maka komponen-komponen ini ya ini diteliti, dianalisis betul, didetailkan, dicari. Nanti ketika Anda membuat sebuah model, maka ini kemudian sebisa mungkin diteliti. Jangan sampai yang terjadi ya. Misalkan bisa tercover semuanya. Komponen yang selanjutnya adalah karakteristik manajemen. Berkaitan dengan dua fungsi dasar manajemen yaitu planning dan controlling, perencanaan dan pengendalian. Maka perencanaan sistem berkaitan dengan semua aspek yang sudah kita bahas. Ada tujuan, lingkungan, sumber daya, komponen. Kemudian ya, manajemen itu pengaturan, pengelolaan.
Nah, kemudian yang kedua, pengendalian sistem, yaitu pengujian pelaksanaan rencana dan perubahan terhadap rencana yang terjadi. Sehingga di karakteristik sistem bagian pengelolaan ini, bagian manajemen ini, maka dititik beratkan pada dua fungsi utama, yaitu perencanaan dan pengendalian. Perencanaan terhadap tujuan lingkungan sumber daya dan komponen, pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan, actuating, dan adanya evaluating atau perubahan ketika terjadi sebuah rencana, perubahan rencana. Nah, ini jadi kadang ketika sesuatu yang diharapkan itu berbeda dengan rencana, maka ada plan A, ada plan B, ada prosedur-prosedur atau tahapan-tahapan untuk mengantisipasi dan lain sebagainya. Ya, ini proses manajemen ini maka juga di karakteristik, diteliti, dirincikan. Kemudian selanjutnya, ketika kita gambarkan, maka sebuah sistem ini pengertiannya menurut engineering ya. Pengertian sistem menurut engineering. Karena kalau sistem menurut hukum, menurut pendidikan, menurut yang lain nanti beda. Ini menurut industri ya, engineering ya. Bahwa sebuah sistem itu, ya ketika kita gambarkan, kita organisasikan, maka perubahan input proses menjadi output. Ya, input diproses menjadi output, dan yang kemudian proses ini, proses produksi misalkan, ini pasti juga terkait dengan komponen-komponen yang lain, yaitu adanya tenaga kerja, adanya bahan baku atau material, adanya konsumen, adanya ekologi, yaitu adanya pemerintah, kebijakan, undang-undang, perpu, dan lain sebagainya, adanya masyarakat yang terlibat di sana, adanya pesaing, adanya teknologi yang digunakan, dengan pengelolaan modal, tanah lahan, dan lain sebagainya. Ini semuanya terkait. Sehingga ketika kita bicara tentang sebuah sistem, ketika kita bicara sebuah tujuan, ketika bicara kita sebuah output, hasil dari proses, maka akan terlibat banyak komponen di sini. Banyak karakteristik dari sistem yang kemudian mempengaruhi dari sistem yang kita pelajari. Komponen-komponen di sistem tersebut ataupun yang lingkungan yang mempengaruhi. Sehingga pendekatan sistem adalah sebuah metodologi atau kerangka kerja yang secara menyeluruh, yang global, yang terintegrasi untuk penyelesaian masalah manufaktur dengan cara terintegrasi. Ada keterlibatan banyak orang. Kombinasi dari berbagai macam pihak, berbagai macam aspek. Dan kita mikirnya global, mikirnya luas, semua bisa terlibat. Dan ini juga perlu untuk dipertimbangkan. Ya, sekali lagi, ketika kita berpikir secara sistem, melakukan pemecahan masalah dengan pendekatan sistem, maka kita berpikirnya secara luas, secara komprehensif. Banyak pihak, banyak faktor, dan lingkungan yang terlibat dalam sistem tersebut. Sehingga ketika dibuat sebuah urutan, maka adanya masalah, kemudian kita rumuskan tujuannya itu pengen apa. Kemudian kita arahkan ke dunia nyata dengan melakukan deskripsi dari sistem, kita simplifikasi, misalkan, nah nanti misalkan kalau dalam kemarin ada ya contohnya penggambaran sistem dalam bentuk flowchart, berarti ya nanti ada simplifikasi dalam bentuk gambar-gambar, dalam bentuk miniatur, dalam bentuk formula, simbol-simbol, dan sebagainya. Kemudian karakterisasi sistem, hubungannya antara sistem tersebut, itu semuanya ya, semua yang terlibat terhadap sistem tersebut. Kemudian muncullah sebuah model matematik. Nah, model matematik ini adalah hasil dari formulasi simplifikasi tadi. Kemudian diuji apakah sudah sesuai atau tidak. Apakah ada perubahan atau tidak. Kalau sudah sesuai, maka nanti diterapkan untuk mendapatkan model yang paling optimal. Nah, inilah yang diharapkan kemudian sebagai solusi dari masalah yang bisa diimplementasikan untuk menyelesaikan gap
atau masalah yang terjadi. Ya, sekali lagi munculkan tujuan, yaitu kemudian deskripsi dari lingkungan, dibuat karakterisasi, kemudian dari situ maka akan muncullah sebuah hubungan ya, formular yang kemudian disimplifikasi, dibuat formulane sehingga memunculkan model matematika yang kemudian diuji apakah sudah sesuai dengan dunia nyata dan bisa diterapkan untuk melakukan perbaikan atau pengembangan dari sistem yang sedang dikerjakan. Lebih kompleknya nanti pada pertemuan berikutnya karena akan ada banyak pembagian dari model-model yang bisa dikembangkan, dinamik, probabilistik, statik, dan lain sebagainya, heuristik dan sebagainya. Ya, sekali lagi dalam pendekatan sistem ini maka pada kegiatan awal yaitu melakukan karakteristik dari sistem ini. Ya, saya kira itu untuk pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.